Membaca dan memahami data dalam bentuk desain grafis dinilai lebih mudah daripada melihat data secara mentah-mentah. Hal itu juga yang membuat desain infografis saat ini banyak digunakan hampir di semua industri. Yang perlu diingat bahwa desain infografis yang ideal itu bisa memvisualisasikan data secara sederhana. Dan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu tidak perlu panjang. Karena kalau yang namanya infografik itu adalah lebih mengedepankan pada visualisasi atau dalam bentuk ilustrasi atau dalam bentuk icon. Sementara porsi teksnya itu lebih sedikit. Ada beberapa faktor yang memengaruhi idealnya sebuah karya seni infografis. Namun yang terkait adalah faktor bagaimana penceritaannya. Seperti apa storytellingnya. Menurut Sulistiono, seorang desainer infografis atau infographer harus mampu bercerita atau membuat storytelling. Sehingga tahapan demi tahapannya berupa proses pembuatan naskah, mendesain, hingga terakhir tahap finishing. Sebelum sampai ke tahapan langkah, Sulistiono menjelaskan terlebih dahulu kemampuan apa yang harus dimiliki infographer. Hal pertama, yakni kembali menekankan kemampuan storytelling. Kalau yang namanya seorang infografik itu dia harus memiliki banyak keahlian ya. Keahlian yang pertama itu diantaranya itu adalah dia harus bisa sebagai jurnalis. Gitu. Makanya kalau di luar negeri itu istilah infografik itu sebenarnya itu lebih dikenal dengan istilah namanya visual journalism. Jurnalistik visual gitu ya. Jadi dia harus punya kemampuan untuk menulis, melakukan riset, ya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia juga harus bisa mendesain. Mendesain itu dalam arti menata letak dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu dia harus bisa membuat ilustrasi. Dan kebutuhan sekarang itu seorang infographer itu dia juga bisa berlaku sebagai fotografer juga. Karena dia harus terjun ke lapangan untuk melihat kejadiannya seperti apa. Misalnya kalau kita membuat breaking news lah ya, infografik berupa breaking news. Terus kemudian yang terakhir itu tuntutan sekarang tuh seorang infographer itu juga bisa harus mengambil video. Setelah mengetahui kemampuan apa yang dimiliki infographer, Sulis kemudian menyebutkan langkah-langkah untuk membuat infografik. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua adalah melakukan proses research. Mulai dari proses pengumpulan data, lalu tahapan berikutnya memilah-milah apa yang perlu dan tidak, apakah desain yang akan dibuat nanti punya kedekatan dengan audiensnya. Baru kemudian kita membuat pola urutan, makanya seorang infographer itu harus punya kemampuan storytelling. Ya, jadi diceritakan dulu nih urutannya yang bagus itu apa, terus menentukan skala prioritas yang mau ditonjolkan apa, sehingga kita bisa menentukan judulnya. Karena bisa jadi dalam proses pembuatan infografik dengan tema yang sama gitu ya, dengan topik yang sama, mungkin media lain juga akan menggunakan yang sama tapi angle-nya beda gitu ya. Jadi penentuan angle gitu ya. Nah, baru kemudian tahapan sketsa, setelah tahapan sketsa baru kemudian tahapan visualisasi, baru tahapan finishing untuk membuat artwork atau comprehensive layout-nya. Nah, tapi dalam tahapan-tahapan itu juga ada proses namanya cross-check ya, cross-check data. Jadi ada satu masa itu saya mengerjakan infografik itu hanya satu gambar itu saya butuh waktu 6 jam. Jadi saya menggambar itu saya butuh waktu 6 jam, sementara di dalamnya itu ada 12 mobil yang harus saya gambar. Satu gambar itu satu mobil ya. Itu satu gambar itu 6 jam berarti 6 kali 12. 6 kali 12 tambah untuk mendesainnya itu mungkin sekitar 2-3 jam lah ya. Sampai ke tahapan menulisnya 1 jam lah ya. Ya kira-kira seperti itulah proses pengerjaannya. Jadi agak lumayan rumit sebenarnya. Hampir setiap industri saat ini banyak menggunakan desain infografis dalam beragam bentuk. Beberapa industri yang paling sering menampilkan desain infografis ini diantaranya industri media, dunia pendidikan, hingga kesehatan. Infografik itu kan juga diterapkan di dunia pendidikan juga. Di dunia pendidikan, gimana caranya
kita sebagai pendidik itu membuat infografik supaya materi pembelajarannya itu lebih mudah dicerna. Contohnya misalnya kita ngomongin masalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, itu kan kita bisa melihat gambaran tentang bagaimana dari telur sampai ke ulat, sampai ke kepompong, sampai ke kupu-kupu. Nah, itu kan salah satu bentuk infografik proses namanya. Gitu, daripada disajikannya itu dalam bentuk tulisan ya, itu di pendidikan. Sulistiono pun berbagi tips membuat desain infografis yang menarik. Yang pertama itu kita harus menentukan temanya itu yang menarik. Ya, pertama itu kita harus menentukan temanya itu yang menarik. Terus kemudian gunakan bahasa yang sederhana. Ya, terus kemudian yang ketiga itu buat visualisasinya itu yang menarik juga. Jadi visualisasi yang menarik itu artinya sesuai dengan target audiensnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tidak sesuai dengan target audiens itu kelihatan bagus di sisi tertentu, jadi jelek di sisi yang lain gitu. Itu yang mesti harus diperhatikan. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan pola urutan ceritanya itu juga harus baik gitu. Makanya harus punya kemampuan storytelling. Tadi itu sih tipsnya.